Halo, Cici Romet Kitchen mau bikin donat kentang. Donat kentang yang mau saya bikin ini hanya takaran sendok, semuanya ditakar pakai sendok, nggak usah ditimbang-timbang. Jadi buat kalian yang nggak punya timbangan, tetap bisa membuat donat kentang ini. Oke, saya kupas dulu kentangnya. Selagi kentangnya masih mentah, saya belum memberitahu jumlahnya seberapa. Cuma memang ini ada 4 buah kentang ukuran kecil-kecil. Tapi nanti setelah kita kukus dan kita haluskan, kita mau sendokin ya. Karena kan takaran sendok. Nanti kita lihat butuh kentangnya berapa sendok. Kentangnya kita rendam di air dan dicuci dulu ya. Setelah itu saya mau kukus dulu kentang yang udah saya potong-potong. Lebih baik dikukus, jangan direbus supaya nggak terlalu berair. Oke, kentangnya saya kukus dulu sampai benar-benar empuk. Setelah kentangnya kita kukus, dibuka, kadang-kadang kayak gini ya, miring. Tatakan kukusannya itu jatuh ke air nggak apa-apa. Setelah ditusuk kentangnya ini empuk, kita angkat aja. Dan selagi kentangnya masih panas, kita haluskan kentangnya. Saya menghaluskannya pakai ulekan. Ulekannya saya masukin ke dalam plastik kayak gini, supaya nggak lengket dan ulekannya nggak kotor. Oke, langsung diulek aja sampai halus. Kalau kalian punya alat untuk menghaluskan kentang, pakai aja ya. Pokoknya selagi kentangnya masih panas dialusin. Kalau udah dingin biasanya kurang halus. Sampai teksturnya jadi seperti ini ya, halus banget. Kalau sudah halus, kita pinggirin dulu. Saya mau menakar bahan-bahan lainnya menggunakan sendok. Saya mau pakai tepung terigu protein tinggi. Di situ kalian bisa lihat di videonya ada berapa sendok. Sudah saya nomerin. 6 sendok, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sendok makan tepung terigu protein tinggi, dan 12 sendok makannya tuh yang muncung-muncung itu ya. Tambahkan 2,5 sendok makan susu bubuk. Saya pakai merek Denkau. 1 saset itu sekitar 2,5 sendok makan. Lalu susu bubuk dan tepung terigunya kita aduk sampai rata. Tambahkan gula 2 sendok makan. Jadi semua serba sendok makan aja, gampang banget. Nah, ini Fermipan ya, atau ragi instan. Saya pakai setengah sendok makan, segitu ya kira-kira. Kita masukkan aja Fermipannya ke campuran tepung dan susu bubuk. Pastikan ragi instannya ini aktif supaya donatnya bisa mengembang. Kita aduk-aduk dulu bahan kering ini sampai rata. Saya mau menambahkan telur, tapi yang saya pakai cuma kuningnya aja. Hampir sama dengan donat takaran sendok sebelumnya yang udah pernah saya share ke kalian videonya. Hanya pakai kuning telur aja. Gunakan telur yang ukurannya cukup besar. Dan saya pakai kentangnya ini 3 sendok makan. 3 sendok makannya sekitar segitu ya, 1 sendok makannya tuh penuh. 3 sendok makan aja, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan donatnya nanti jadi berair. Itu sisa sedikit disisihin aja, bisa dimakan atau buat bikin apa ya, tapi jangan dimasukkan ke adonan. Cukup 3 sendok makan aja kentangnya. Diaduk-aduk pakai sendok kayu dulu. Saya mau masukin air 7 sendok makan dulu airnya. Air dingin biasa ya, enggak hangat. Dan kalau mau pakai susu silakan, cuma tadi kan saya udah pakai susu bubuk, jadi enggak pakai susu lagi, cukup dengan air aja. Oke, sudah 7 sendok makan dimasukkan airnya. Nanti kalau kurang kita tambahin lagi. Diaduk-aduk pakai sendok kayu dulu. Tapi nanti mau saya uleni pakai tangan. Kalau mau menguleni pakai mixer juga boleh. Airnya masih kurang, saya tambahin lagi ya. 8, 9, 10, 11,
Oke, sudah 11 sendok makan air yang sudah saya tambahkan. Dan sepertinya masih kurang karena ini masih agak kering. 12, 13. Oke, air yang saya gunakan totalnya ada 13 sendok makan. Semua bahan sudah saya cantumkan di description box, kalian bisa cek aja di sana. Oke, saya mau uleni pakai tangan saya udah bersih. Lebih enak diuleni pakai tangan karena bisa merasakan adonannya itu udah tercampur rata atau belum. Setelah diuleni 3 menit, adonannya seperti ini. Kita tambahkan 1 sendok makan margarin. 1 sendok makannya segitu ya, kalian bisa lihat di video ini. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Oke, masukkan garamnya. Dan kita mau uleni lagi pakai tangan. Adonannya akan jadi semakin lengket dan terus aja diuleni. Kita mau menguleni selama 20 menit lagi. Menguleni donat memang butuh kesabaran. Banyak banget orang yang gagal membuat donat itu karena gagal menguleni ya. Dikiranya kalau lengket seperti ini itu ditambahin tepung lagi. Please jangan ditambahin tepung. Kalau ditambahin tepung lagi itu raginya nggak akan mengembang, donatnya bakalan bantat. Jadi uleni aja selama 20 menit sampai teksturnya halus seperti ini. Total nguleninya 23 menit ya, karena di awal tadi udah 3 menit. Kalau sudah halus seperti itu, meskipun lengket nggak apa-apa, kita lepasin aja adonan yang nempel di tangan ini, dilepasin pakai sendok. Setelah itu kita cuci tangan dulu. Saya udah cuci tangan dan setelah ini saya mau pakai minyak goreng. Ini adonannya tetap lengket nggak masalah. Oke, saya mau pakai minyak goreng. Minyak gorengnya kita tuang di mangkok yang lebih besar. Dioles-olesin minyak gorengnya dan diolesin ke tangan juga. Lalu kita ambil adonannya. Nah, kalau sudah kena minyak goreng kan nggak lengket lagi ya. Dan kalian lihat teksturnya itu sudah nggak ada yang menggerindil, itu tandanya udah cukup, meskipun masih lengket nggak apa-apa. Oke, kita taruh aja adonannya di wadah yang udah kita beri minyak goreng, dibolak-balik seperti itu supaya permukaan yang kena minyak goreng juga. Lalu kita tutup pakai plastik, tujuannya supaya dia hangat ya. Setelah ini kita mau proofing adonan donatnya selama 60-90 menit, tergantung suhu di ruangan kalian. Kalau panas suhunya bisa 60 menit aja, kalau lagi dingin bisa sampai 90 menit. Oke, saya tutup dan diamkan dulu. Di ruangan saya butuh 90 menit sampai donatnya bisa mengembang seperti ini, dan jangan lebih dari 90 menit ya, takutnya jadi asam. Kita buka plastiknya dan saya mau taburin tepung terigu sedikit. Kita kempesin adonannya, dikempesin dan diuleni sebentar aja supaya udara yang terperangkap itu bisa lepas semua, bisa keluar lagi. Dan siapin tepung terigu ya buat jaga-jaga kalau lengket. Oke, saya uleni sebentar aja sampai dia mengecil lagi. Dan kita taburi tepung terigu itu hanya untuk permukaan, jangan sampai tepung terigunya masuk ke dalam adonan. Kita hanya menaburi untuk permukaannya supaya nggak lengket. Karena saya mau mencetak donat ini, jadi saya pakai rolling pin untuk memipihkan donat. Kalian bisa membentuk donat pakai tangan aja. Butuh waktu ya untuk memipihkan adonan donat seperti ini. Saya sudah cantumkan link untuk donat takaran sendok yang dibentuknya pakai tangan dengan alat seadanya. Ada linknya di description box ya. Dan saya mau pakai cetakan donat ini. Kita tekan aja, gampang banget. Lalu kita angkat adonannya, bagian tengahnya dilepasin. Kalau pakai cetakan memang jadi lebih rapi dibanding dibentuk pakai tangan. Saran saya, kalau kalian memang suka bikin donat, lebih baik beli cetakan donat itu karena harganya juga murah meriah.
Nah, kayak gini kan lebih gampang ya. Untuk donat kentang yang saya bikin ini, donatnya sebagian ada yang saya bentuk dengan lubang di tengah seperti itu, dan sebagian lagi saya mau bikin bulat-bulat dalamnya isi meses coklat. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Homemade Kitchen, silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Donat yang udah kita bentuk, kita pindahkan ke loyang. Loyangnya ditaburi dengan tepung terigu dulu supaya nggak lengket. Taburi tepung terigu yang banyak, yang tebel. Nah, kita taruh aja di sini di loyang ya. Sebenarnya naruh di loyang tuh supaya lebih gampang aja nanti pada saat mau digoreng. Sisa adonan donatnya segini, saya mau bagi 5. Jadi nanti ada donat isi meses coklat itu ada 5 buah ya. Oke, dipipihkan seperti ini, lalu kita beri meses coklat di tengahnya. Dan hati-hati pada saat menutup adonan donat, jangan sampai mesesnya nanti bocor ya. Jadi bener-bener kenceng. Ini tuh donatnya, adonannya tuh lengket banget. Kalau lengket kita pegang tepung terigu yang kering aja. Setelah itu donatnya kita guling-gulingkan ke tepung terigu kering supaya nggak lengket dan ngangkatnya gampang pada saat mau digoreng. Kita ulangi lagi, diisi meses coklat. Jadi terserah kalian, sesuai selera kalian, mau dibentuk bulat-bulat diisi meses coklat, diisi keju, diisi selai kacang, selai apapun boleh ya. Disesuaikan selera aja. Oke, ini saya guling-gulingkan ke tepung terigu. Donatnya sudah saya bentuk semua, hasilnya jadi 14 dan ini cantik-cantik banget. Dan masih ada satu proses proofing lagi. Kalau sudah dibentuk semua seperti ini, kita tutup adonan donat ini dengan kain bersih dan kita diamkan selama 1 jam sebelum digoreng. Oke, 1 jam ya. Sudah 1 jam, kita buka penutupnya. Donatnya jadi menul-menul, montok, lebih besar ukurannya daripada yang sebelum didiamkan 1 jam. Dan donat ini sudah siap untuk kita goreng. Panaskan minyak goreng yang agak banyak. Gunakan api kecil aja, selalu gunakan api kecil pada saat menggoreng donat. Masukkan donatnya pelan-pelan ya pada saat mengangkat donatnya, karena donatnya itu kan udah mengembang. Kalau kita nggak pelan-pelan pegangnya, dia bisa rusak lagi bentuknya. Gunakan tusuk sate untuk membuat lubangnya lagi. Biasanya karena mengembang itu lubangnya jadi mengecil, donatnya makin gede, lubangnya makin kecil. Itu kita pakai tusuk sate aja, diputer-puter kayak gini. Nanti dia lubangnya gede lagi. Balik donat kalau udah mulai kecoklatan, dan dibaliknya 1 kali aja, nggak boleh bolak-balik nanti menyerap minyak. Tetap gunakan api kecil ya saat menggoreng donat supaya nggak gosong dan mateng. Kalau sudah warnanya kecoklatan dan sudah terbentuk white ringnya secantik ini, kita angkat aja donatnya. Kita angkat dan taruh di atas tisu supaya minyaknya turun ke tisu. Sekarang saya mau goreng donat yang isi meses coklat. Ini juga sama ya, harus hati-hati pada saat memegangnya. Kita balik 1 kali aja donatnya. Mending diintip dulu ya, kalau belum kecoklatan jangan dibalik dulu. Oke, kita balik. Sudah pasti ini ada white ringnya karena dia mengapung kayak gini. Donat yang berhasil itu yang ada white ringnya. Nah, itu coklat mesesnya nggak tumpah ya, nggak bocor. Ada yang mau bocor sedikit nggak apa-apa. Ini dia donat kentang takaran sendok. Gampang banget bikinnya. Tuh lihat, white ringnya bagus banget. Donatnya juga montok-montok, mekar, cabi banget donatnya. Kalau udah dingin, simpan di wadah kedap udara ya. Donat kentang ini bisa tahan 2 hari itu masih empuk. Oke, kita mau sajikan donat kentangnya.
Kalian bisa coba di rumah resep ini. Ikuti videonya dengan baik, jangan ada yang di skip supaya donatnya berhasil. Saya mau sobek donatnya, mau perlihatkan ke kalian betapa empuknya donat kentang takaran sendok ini. Kalian lihat di sini, fluffy banget donatnya, empuk, menul-menul, lembut. Rasanya enak banget. Manisnya pas ya, nggak kemanisan. Terus ini kayak kapas, kayak busa ya, tuh lihat tuh. Oke, yang ini yang ada meses coklatnya. Nggak kalah empuk, sama juga aroma kentangnya tercium, enak banget. Siapa sangka ini donat yang cuma takaran sendok, nguleninya juga pakai tangan, dan nguleninya masih lengket, nggak masalah. Lihat hasilnya luar biasa empuk banget. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.